Baik, salam Indonesia, selamat siang pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di hari Sabtu 28 April 2012 tentu di Bincang Hari ini. Dan kita lihat kemarin beberapa waktu lalu SMP sudah melaksanakan ujian dan selesai. Lalu giliran SMA juga sudah melakukan ujian nasional dan selesai. Sekarang tinggal menunggu pengumuman. Dari jumlah SMP atau SMA yang mengikuti ujian itu berapa puluh ribu. Apakah nanti ada yang lulus atau tidak lulus, ini yang sedang ditunggu-tunggu oleh siswa, guru, dan orang tua. Tetapi persoalannya bukan itu. Kita lihat pemirsa, ketika pasca ujian yang nanti diikuti dengan pengumuman kelulusan, pasti di sana ada persoalan ketika anak-anak misalnya baju dicoret-coret, tanda tangan, lalu ada kebablasan, lalu melakukan kegiatan-kegiatan anarkis yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh siapapun, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Baik, karena itu kita akan membahas di siang ini, melihat bagaimana euforia kelulusan sekolah, yaitu siswa SD, SMP, dan SMA. Apakah di tahun ini masih akan terjadi seperti itu, atau akan semakin parah, atau semakin kualitasnya semakin menurun dibandingkan tahun lalu? Baik, sebenarnya saya ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Divisi Pendampingan Rifka Anissa Budi Wulandari, dan pengamat remaja masih dari Rifka Anissa Deviranta One, dan terakhir adalah pengamat pendidikan Rian Sugierto. Tetapi 2 ini, Mbak Budi dan Mbak One, dalam perjalanan. Dan selamat siang Mas Rian. Selamat siang Mas Rian. Kabar baik Mas Rian? Sehat. Baik, dan pemirsa, supaya kita lebih ramai di dialog ini penting supaya tidak akan terjadi banyak persoalan ketika nanti mendekati ujian. Saya tunggu di line telepon 45163 kali dan 027445173 kali. Mari kita berdiskusi, mari kita sharing bagaimana menangani supaya tidak ada persoalan ketika ada pengumuman kelulusan. Baik, Mas Rian, ini apakah ada informasi kapan-kapan kira-kira pengumuman SMP atau SMA kapan akan disampaikan ini? Sebenarnya belum ada ya informasi. Belum ada. Keluar sini, cuman baru kemarin SMP selesai gitu kan, ujiannya, dan SMA juga baru minggu yang lalu itu. Jadi kayaknya masih teman-teman SMP dan SMA ini masih harap-harap cemas soal nasib mereka kayak gitu, saya kira. Baik, harap-harap cemas karena harap lebih dominan tidak lulus atau lulus dengan lulus yang baik atau tidak ini? Ya, kira-kira kan persoalannya di situ. Ujian cemas, menunggu hasil juga cemas. Saya kira ini yang patut nanti diperhatikan baik di tingkat sekolah juga orang tua. Bagaimana mengkondisikan anak-anak mereka agar satu tidak terjadi hal-hal yang tentu saja tidak kita inginkan. Baik dari hasil ujian nasional ataupun secara psikis bagi teman-teman SMA dan SMP itu sendiri. Mas Rian, beberapa minggu lalu dari Dinas Pendidikan di provinsi, kota, atau kabupaten di DIY optimistis. Mudah-mudahan lulusan tahun ini baik gitu. Ya. Tetapi kalau Mas Rian melihat sebenarnya bagaimana kesiapan siswa menghadapi ujian yang sudah dilaksanakan beberapa hari lalu? Ya, saya kira di tingkat SMA saya kira lebih terkondisi ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Grafik dari tahun 2010, 2011, dan saya kira mungkin nanti di 2012 tingkat kelulusannya selalu naik itu. Di teman-teman SMA misalnya tahun 2009 itu sekitar 89 sekian persen, yaitu kemudian 2011 itu sekitar 99, sekian gitu. Dan saya kira kalau di beberapa teman-teman SMA kemarin sempat di media dikatakan bahwa ternyata soalnya lebih mudah dibandingkan soal tryout ya itu. Betul. Tapi yang terjadi di SMP konon ini lebih rumit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Ada persoalan teknis di Badan Standarisasi Pendidikan, ternyata ada soal yang kurang dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira justru tuntutannya sebenarnya di tingkat hal teknis seperti itu kayak itu. Kalau di tingkat siswa saya kira
semoga saja ini menjadi, saya kira lebih baik lah kayak gitu. Lebih baik Iya. jika pun tidak ya karena mungkin takdir itu ya. Baik, kalau kemudian Mas Rian, ini kan kita agak berjalan ke depan itu pengumuman ya. Ya. Kita lihat tadi saya sampaikan di tahun-tahun sebelumnya, bahkan ketika dulu saya SMP pun sudah terjadi pemandangan coret-coret. Betul. Tetapi waktu itu kan tidak melakukan semacam konvoi dan sebagainya, hanya sebatas di lingkungan sekolah gitu. Ya. Tapi sekarang menyebar pakai kendaraan, melakukan kegiatan onar, anarkis, dan sangat tidak disukai oleh masyarakat. Ya. Mas Rian, apakah melihat ini akan terjadi lagi? Saya kira kalau sekedar coret-coret gitu hal yang biasa ya. Masih dianggap lumrah gitu ya? Masih lumrah saya Oke. kira. Dari tahun ke tahun, bahkan sebelum UN standar nasional yang ada, saya kira banyak dilakukan kayak gitu. Persoalannya adalah ketika teman-teman itu euforia itu mengganggu orang lain, tidak. Persoalannya kan itu seharusnya yang harus dihindari. Bahkan sebelum pengumuman 2 hari yang lalu, saya kira sudah terjadi hal yang seperti ini di Solo. Di beberapa mass media menyebutkan ada teman-teman SMP yang minuman keras setelah selesai ujian. Di Jakarta ada bentrok antar SMA, bahkan setelah ujian juga kayak itu. Ini yang harusnya bisa diantisipasi bersama. Bagaimana kemudian siswa melakukan euforia, melampiaskan dalam tanda petik energinya kayak itu. Artinya kalau sekedar euforia biasa, saya kira itu wajar-wajar saja. Semua orang ketika melewati fase yang dianggap menegangkan, ketika sudah melakukan dan mereka senang melampiaskan, itu kan hal yang wajar secara psikologis. Persoalannya adalah bagaimana kalau kemudian terjadi kekerasan, terjadi hal yang negatif kayak itu. Ini yang saya kira perlu peran guru, kemudian orang tua juga untuk sekali lagi mengingatkan bahwa UN ini hanyalah sekian satu dari hal kecil yang harus dihadapi dalam fase kehidupan teman-teman kayak gitu. Tetapi kenapa siswa ada dorongan untuk melakukan euforia yang berlebihan tadi, Mas Rian? Kenapa itu? Ya, saya kira itu bagian dari fase tumbuh kembang mereka ya. Secara psikologis saya kira teman-teman di umur-umur sekian kan fase klasiknya. Kalau alasan klasiknya adalah pencarian identitas lain sebagainya. Di tingkat itu penting sesungguhnya pendidikan tidak hanya sekedar mengejar persoalan angka, nilai, tetapi yang menjadi kritik dari standar kelulusan itu juga adalah bagaimana pada tiap jenjang pendidikan itu tugas-tugas perkembangan SMP, SMA itu benar-benar matang kayak gitu. Sehingga persoalan yang terkait dengan kekerasan, persoalan yang terkait dengan merugikan kepentingan orang lain itu benar-benar bisa diminimalisir kayak itu. Kalau pertanyaan adalah kenapa kemudian terjadi hal semacam itu, ya ini bagian dari cara teman-teman untuk mengekspresikan kayak itu, bahwa persoalannya pada tingkat yang mengganggu dan lain sebagainya. Di sana kemudian seharusnya peran semua pihak, apakah itu media, guru, kemudian orang tua, untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih kepada remaja dan khususnya remaja awal dan remaja akhir. Saya kira fase perkembangannya di situ saya kira. Tapi kalau kemudian akhirnya ketika ada himbauan, anak-anak jangan melakukan kerusuhan, toh juga masih terjadi tahun lalu gitu. Ya. Bahkan kemarin di Jakarta mengakhiri UNAS pun sempat tawuran antara SMP gitu. Ini apakah kalau Mas Rian melihat di Jogja juga semakin di kondisi yang seperti itu atau bagaimana sebenarnya? Kalau di Jogja saya kira relatif terjaga relatif terjaga karena satu mungkin culture atau budayanya masih di antar keluarga dan sebagainya masih terjaga. Dan pengaruh media bagi beberapa sekolah-sekolah di Jogja juga masih agak bisa diminimalisir kayak gitu. Tapi di kota-kota yang sangat bebas dalam pengertian seperti itu, saya kira memang perlu pengetatan lebih, terutama di tingkat orang tua kayak gitu. Dan di Jogja memang beda gitu ya? Di Jogja saya kira agak berbeda kasusnya kayak gitu. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita tentang euforia siswa dengan menyikapi kelulusan besok.
Baik, tetaplah bersama Bincang hari ini. Kami kembali sesaat lagi. Tak ada keraguan ketika semua penghargaan diberikan kepada Emco cat kayu dan besi terbaik. Penghargaan International Super Brands, 2 rekor bisnis, top brand, dan produk cat terfavorit pilihan pembaca majalah Idea dan tabloid rumah. Penghargaan sebagai bukti reputasi yang menobatkan Emco sebagai cat kayu dan besi terbaik. Emco merubah yang biasa menjadi luar biasa. Survei tahunan bergengsi Solo Best Brand Index SBBI kembali digelar. Kali ini menghadirkan Jogja Best Brand Index JBBI. Survei sudah dihelat oleh Solo Post dan Harian Jogja. SBBI dan JBBI tetap dengan semangat menyuguhkan sesuatu yang segar. SBBI dan JBBI, referensi terlengkap dan terpercaya untuk merancang strategi memenangkan persaingan pasar. Kok kelihatan kurang pede dan keren ya? Siapa bilang gaya hidup itu mahal? Setelah adanya optik modern dibuka di Jogja, kata-kata mahal itu tidak ada lagi. Jogja mengerti semua. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita tentang euforia siswa menjelang kelulusan. Kalau tadi saya menyebut ada Mbak Budi Wulandari dari Divisi Pendampingan Rifka Anissa, dan ada Mbak One juga pengamat media dari Rifka Anissa. Baik, Assalamualaikum Mbak Wulan, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Baik, Mbak One selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, dan pemirsa sekali lagi tadi kami mengundang Anda, kebetulan ada Mas Rian. Mas Rian ini lulusan psikologi UGM dan saat ini sedang merampungkan juga S2 di UGM. Artinya sangat kompatibel kalau kita bicara soal masalah anak muda. Baik, kita tunggu di line telepon 45163 kali dan 027445173 kali bagi Anda yang berada di luar Jogja. Mbak Wulan dulu lah. Mbak Wulan ini kan tadi disampaikan menjelang kelulusan kan seperti yang sudah pasti ada euforia siswa. Saya tidak perlu menjelaskan tapi Mbak Wulan sudah menangkap seperti itulah gambarannya itu. Apakah di tahun ini kondisinya akan semakin parah atau semakin baik? Oke, untuk melihat kondisi yang saat ini mungkin kita melihat lebih ke media, bahwa sekarang kan mulai dari tingkat dari kenakalan remaja itu kan semakin meningkat. Itu tidak lepas dari pengaruh dari media. Jadi mungkin kita lebih mulai mempersiapkan, dalam artian euforia itu sekarang makin muncul, apalagi tadi saya melihat di beberapa media cetak itu untuk wilayah Jogja sendiri itu udah banyak sekali mulai hal-hal yang membuat itu sangat ironis, apalagi kalau kita tidak segera menyikapi itu. Seperti apa yang ironis tadi? Seperti ada di suatu daerah, di suatu daerah itu setelah kelulusan itu malah ke losmen, terus mereka melakukan hubungan seksual dan itu kan sangat menyimpang seperti itu. Terus ada juga yang langsung coret-coret baju, padahal itu kan sangat bisa dimanfaatkan. Iya, sangat seperti itu. Baik. Tapi kalau kita bicara soal kebiasaan yang tadi ironis tadi, ya. Rifka kan paling rajin melakukan penelitian gitu ya, melakukan observasi, sampling dan sebagainya itu. Kalau lihat aktivitas anak-anak muda, perilaku siswa menjelang kelulusan, apa yang terbaru, jurnal terbaru dari Rifka apa nih temuannya nih? Ada nggak?
Misalnya contoh tadi, artinya siswa ketika merayakan kelulusan lebih banyak closement, melakukan hubungan suami istri dan sebagainya gitu. Kira-kira apalagi yang cita-cita yang kurang baik menurut siswa-siswa ini? Mungkin kita karena tidak terlepas dari budaya yang dulu itu yang telah mengakar semacam coret-mencoret, terus konvoi motor. Nah itu mungkin sebaiknya ada beberapa peran di sini, tidak cuma dari siswa itu sendiri, tapi dari guru ataupun orang tua untuk andil bahwa sebenarnya perayaan kelulusan itu yang seperti apa sih. Jadi mungkin dari semacam gambaran itulah kita akan belajar bahwa sebenarnya gimana sih kita kembali ke pengertian dari ujian nasional itu diartikan sebagai apa. Baik, bukan berarti saya ngeyel ya, tapi kita lihat itu guru, orang tua, siswa, para kiai, ulama dan sebagainya, penggerak agama itu kan sudah mengingatkan ketika mengajak para siswa untuk berbuat baik dan sebagainya. Tetapi faktanya kan sekian persen, berapa persen lah kita itu yang akhirnya bisa menyerap pesan-pesan tadi. Mbak Ulan, kenapa ini masih saja terjadi? Mungkin karena hal yang namanya pembentukan sikap itu kan dari berbagai faktor. Pertama dari diri sendiri, mungkin dari konsep diri yang tertanam dalam diri siswa itu masih apalagi usia SMP, SMA itu kan pencarian jati diri. Jadi kalau nggak ikut temannya nggak gaul nih. Jadi mungkin adanya budaya untuk mengikuti. Jadi belum bisa menyaring mana yang harus sebaiknya dia lakukan, terus mana yang sebaiknya dilakukan. Apakah itu positif atau negatif? Mereka belum bisa. Ya ada sih yang bisa memikirkan itu, tapi lebih kembali kita ke konsep diri. Yang kedua adalah kembali lagi ke faktor lingkungan tadi, media juga ya. Terus yang ketiga adalah faktor dari guru. Apakah bentuk disiplin bukan berarti kekerasan, dalam artian disiplin bahwa kita udah selesai nih ujian nasionalnya, tapi apa sih yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk mengarah ke hal-hal yang positif. Apakah mengadakan class meeting atau dengan merayakan hal-hal yang itu bisa mendidik ke depannya, atau memberi kayak semacam penyuluhan bahwa setelah lulus dari sekolah ini apakah ada gambaran pengen mengikuti pendidikan di mana nih. Jadi ada sosialisasi dari kita bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang sekiranya itu mendukung bahwa untuk para siswa. Tapi siswa lebih memilih main ya daripada belajar gitu ya. Baik, mau nih. Kesedihan kan itu seperti itu ya. Kita lihat siswa akhirnya, bukan saya menyatakan faktanya seperti itu, tapi memang banyak siswa lebih tidak melakukan hal yang serius. Baik, kita terus dulu. Ada Pak Herlambang. Selamat siang Pak Herlambang. Ya. Silakan Pak Herlambang. Ya, Mas Adam. Ini untuk mengisi pasca ujian daripada remaja. Kalau saya itu menghidup diri saya, Mas Adam, sehingga pasca ujian maupun sudah sekolah itu membantu orang tua. Entah itu membersihkan halaman, entah itu asah-asah, entah itu baik. Jadi mempersiapkan untuk hidup masa depan. Bukan kok anak-anak dipaksa untuk bekerja, tetapi dipersiapkan untuk hidup masa depan. Ini sejak kecil harus sudah dipersiapkan. Tetapi kalau hanya teori ngalor ngidul kita ngulur yang gubyuk motivasi ini dan itu, Mas Adam, ini nanti mubazir. Hal-hal ini yang paling praktis itu yang saya lakoni sendiri, dan anak saya juga saya didik, dan saya paksa juga harus membantu orang tua sesuai dengan hidupnya orang tua. Ini kalau di pedesaan memang lebih siap untuk hidup masa depan daripada remaja dalam kota. Karena remaja dalam kota itu cuma buah-buah. Ya, sedikit sekali yang diarahkan Mas Adam. Coba itu di tepian Code bagaimana Mas Adam mengamati daripada generasi mudanya. Mohon penjenengan karena juga sebagai generasi muda di tepian Code, ini bagaimana kita memanfaatkan generasi muda masa depan yang akan datang. Contoh saja mengantisipasi banjir.
Oke. Contoh saja punya wawasan ke depan, tidak telan di atas kali Joge itu. Hal begini nih Mas Adam. Siap. Jadi praktis saja lah. Jadi nggak usah teori daki-daki dan sebagainya ngalor ngidul ngetan kulon mempersiapkan masa depannya seperti apa. Ya praktis saja. Baik. Jadi pendidikan di Indonesia ini berhasil kalau bisa mengatasi diri dalam hidupnya. Ini sangat penting Mas Adam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herlambang di Sleman. Betul. Saya ingin Mbak One menanggapi. Apakah memang kondisinya seperti itu yang tadi didiskusikan oleh Pak Herlambang? Iya, saya kira menarik ya soal euforia pasca kelulusan ini. Mungkin sebelumnya saya akan menyoroti dari sisi bagaimana sih remaja itu memaknai suatu kelulusan atau standar kelulusan dan pencapaian-pencapaian dari NIM atau ijazah gitu untuk nanti selanjutnya digunakan untuk ke jenjang pekerjaan atau mungkin untuk melanjutkan pendidikan. Nah, menurut saya menarik kalau sistem pendidikan di Indonesia saat ini saya kira masih itu ya menggunakan suatu standar atau menggunakan istilahnya ijazah lah untuk mungkin ukurannya di ijazah gitu ya. Ukurannya untuk apply pekerjaan tertentu seperti itu. Nah, kalau dari Pak Herlambang sendiri tadi cukup menarik menyoroti bagaimana sih sebenarnya yang terpenting adalah mempersiapkan generasi kita untuk ke depan skillnya itu yang penting apa gitu. Tidak harus kayak membiarkan anak-anak itu kayak melakukan hal-hal yang tidak berguna kayak gitu. Nah, mungkin ini juga perlu melibatkan peran dari orang tua sendiri atau dari pihak sekolah untuk mengarahkan anak-anak kalian itu potensinya apa gitu. Nanti selanjutnya diarahkan ke jenis-jenis kayak misalnya kalian ingin jadi apa itu nanti akan digali sendiri menurut potensinya seperti itu. Tapi kira-kira guru punya kemampuan atau pengalaman seperti itu tidak di sekolah? Kalau dari pihak guru lebih itu ya, lebih ke menganalisis peluang-peluang yang atau mungkin saran-saran. Jadi tidak strict misalnya anak yang IPA nih biasanya kan langsung diarahkan kamu nanti ke kedokteran atau ke mana, ke teknik atau apa. Nah itu nanti dikembalikan lagi ke pilihan anaknya, apakah dia punya keinginan di bidang lain atau mungkin bakal di bidang lain seperti itu. Tapi kadang-kadang nggak fair juga ya, kadang-kadang ya masyarakat selalu menganggap kalau yang baik itu lulusan IPA, kalau yang baik itu dari teknik. Kalau soal hukum, ekonomi itu acak-acak gitu kan. Tapi ini kan yang terjadi ya Mas Rian. Kenapa ini dipolakan seperti itu? Ya, saya kira ini kesalahkaprahan dari sistem pendidikan kita ya. Artinya ada anggapan bahwa yang teman-teman masuk IPA itu selalu orang-orang yang pinter gitu bagus kayak. Yang di IPS atau bahkan bahasa itu yang nomor sekian yaitu. Buangan maksudnya gitu ya. Katakanlah buangan ya. Tapi agak kesini saya kira pemilihan jurusan-jurusan itu kan berbasis kesadaran teman-teman SMA sendiri kan. Itu yang saya kira jauh lebih penting ketimbang hanya untuk mendapatkan label pintar, cerdas dan sebagainya. Artinya teman-teman yang masuk di tiap jurusan itu memang harus menikmati apa yang dia pelajari gitu. Di tingkat pendidikan semestinya seperti itu. Jadi tidak harus dipaksakan, orang tua tidak perlu memaksakan bahwa kamu harus masuk IPA agar nama kamu bagus, orang tua dapat nama yang baik juga kayak gitu. Kadang-kadang ini kan paksaan orang tua juga. Dan dorongan guru juga sebaiknya juga memperhatikan passionnya siswa itu di mana. Kalau dia suka sastra ya sebaiknya masuk di bahasa misalnya. Atau gini Mas Rian, Mbak One dan Mbak Ulan, maaf ini. Kadang ada orang tua yang suka senang bangga siswanya dari teknik mesti nganggur daripada anaknya sosial tapi bekerja. Baik, kita lanjutkan kembali dialog kita setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Bincang hari ini. Coswi Mineral Peeling telah menjadi produk andalan perawatan kulit di Korea.
Rahasia perawatan kulit saya adalah Kozwi Mineral Peeling. Terbuat dari mineral alami dari dasar laut dan tumbuhan alami. Pencegahan terjadinya penuaan dini, mengurangi kotoran-kotoran hitam di kulit, membersihkan semua debu yang dapat menyumbat pori-pori, membantu menghindari timbulnya jerawat, membersihkan kelapisan kulit yang lebih dalam, mengangkat sel-sel kulit mati, mempermudah pertumbuhan sel kulit baru. Kelembapan kulit saya tetap terjaga. Kulit kusam yang biasa timbul pada usia saya hampir tidak pernah terlihat. Gosok perlahan dengan gerakan memutar. Perhatikan betapa banyak kotoran dan kulit mati yang terangkat dari tubuh Anda. Cukup gosokkan perlahan pada wajah yang belum terkena air. Usapkan dengan 3 jari perlahan-lahan secara memutar. Kotoran dan sel kulit mati banyak terangkat. Dan Anda akan merasakan kulit wajah yang bersih dan segar. Jadi tunggu apa lagi? Mau buktinya? Saya buktinya. Gunakan Kozwi Mineral Peeling sekarang juga. Ingat, produk yang asli hanya ada di Jako, bukan di tempat. Telah hadir di kota Anda, spesialis pengobatan mata tanpa operasi dengan metode terapi laser. Mengobati berbagai penyakit mata seperti katarak, glaukoma, minus, plus, mata berlemak, mata merah berair, silindris, dan lain-lain. Kunjungi kami di Jalan Godean kilometer 6, 50 meter sebelah barat perempatan Ring Road Demak Ijo, Sleman. Tidak buka cabang dimanapun. Kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesehatan dokter kita. Obat dan makanan, ya, POM ya, pengawasan obat dan makanan. Konon ada 3 karena terjadi konsepsi gitu ya. Itu 37 minggu. Ini rabun Jawa atau minus. Jadi bola mata terlalu panjang sehingga sinar terfokus di depan retina. Baik, tadi sudah ada Pak Elambang yang sharing tentang bagaimana lebih memanage siswa di dalam edukasi di sekolah. Kita menunggu juga yang lain, pemirsa, barangkali ini menarik. Ada Mas Rian, ada Mbak One, dan Mbak Ulan. Mari kita sharing bagaimana lebih penanganan supaya tidak lagi ada kejadian aksi kelulusan siswa yang melakukan, mudah-mudahan tidak, tapi ini menjadi kekhawatiran supaya tidak melakukan kegiatan anarkis. Baik, saya ke Mas Rian dulu. Mas Rian, tadi kan Mbak Uni sudah menyampaikan ya, artinya juga bagaimana sebenarnya sistem itu diperbaiki ya. Tadi ada istilah pembangunan karakter tadi. Mas Rian, apakah sekolah saat ini sudah menuju itu atau baru sebatas jargon-jargon saja? Ya, yang justru euforia pendidikan karakter itu kan di tingkat atas. Sekolah, kemudian Dignas, juga universitas rame-rame untuk membuat modul soal pendidikan berkarakter. Persoalannya kalau beberapa melihat isi-isinya, saya kira jangan-jangan jatuhnya pada apa namanya, dulu sempat ada P4 dan lain sebagainya, atau bahkan jatuhnya pada jasa dharma pramuka gitu, yang bahkan sejak dulu itu sudah ada dan ini kemudian diangkat lagi. Di tingkat praktis saya kira sampai saat ini belum menyentuh ke akar persoalan gitu ya. Bagaimana kemudian menciptakan atau mengolah dan menanamkan karakter pada siswa gitu. Nah, karakter ini kan kemudian tidak saja berbasis kebudayaan Nusantara dan sebagainya, tapi juga bagaimana tiap individu ini memunculkan siapa diri yang sebenarnya kayak gitu. Ini yang seharusnya menjadi sorotan bersama, bahwa jangan sampai teori ndaki-ndaki tadi seperti yang disampaikan Pak Elambang tadi yang menjadi mentah di tingkatan praktis teoritis mata gitu. Kita belum menemukan itu di tingkatan pendidikan kita. Bagaimana katakanlah sekolah yang berkarakter itu seperti apa gitu. Atau bahkan siswa yang berkarakter seperti apa. Pertanyaannya kemudian adalah guru yang berkarakter juga seperti apa. Pertanyaannya Mas ada nggak itu kira-kira? Kan jadi itu yang kita tanyakan ya. Ini yang menjadi semacam siklus. Kalau kemudian menuntut pendidikan berkarakter, bukannya siswanya aja, semuanya ya. Tapi juga semua elemen dalam pendidikan itu yang perlu memahami karakter apa yang ingin dibangun. Artinya sistem yang berkarakter, orang tua yang berkarakter, guru yang berkarakter, termasuk kebijakan yang berkarakter juga, ya kan gitu kan? Baik, Mbak Ulan, dulu saya pernah ngobrol dengan guru, saya sempat dialog,
kesimpulannya siswa di sekolah itu paling lama kan sekitar 7 jam per hari ya, 7 jam per hari. Setelah itu guru mengatakan itu bukan tanggung jawab saya dong sebagai guru, itu tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat dan sebagainya. Apakah sikap ini yang sebenarnya mendorong siswa lebih melakukan hal-hal yang tidak diinginkan? Apa Mbak Wulan? Oke, menurut sepemahaman saya bahwa memang di sekolah itu cuma beberapa jam, tapi kan di situ dibangun bahwa mulai dari prinsip orang tua, oke, aku titipkan anakku sekolah di sini supaya bisa jadi orang atau jadi orang baik atau jadi orang yang hebat. Nah, di sini sebenarnya sebagai PR dari guru itu sendiri, apakah dia akan mendidik itu dengan pendidikan yang berkarakter atau sebagai pendidikan yang ilmu pengetahuan semata. Jadi lebih mengarahnya ke sebenarnya antara interaksi guru dengan siswa ini sebenarnya harus saling memiliki, bahwa membutuhkan dan saling memiliki. Itu yang seidealnya itu dibangun. Maaf, ngobrol saya potong. Ini mohon maaf kalau ada guru atau kepala sekolah, mohon maaf betul ini. Tapi saya sampaikan gini, ada beberapa sekolah itu yang terjebak lebih berbisnis ria melalui pendidikan daripada ngomong soal edukasi. Mbak Wulan, kalau kita lihat di sekolah di Jogja, kira-kira yang berbisnis ria itu berapa persen nih kira-kira? Atau seluruhnya malah sekarang? Berapa ya? Tapi ada gejala seperti itu ada ya? Ada ya? Jelas itu ada, apalagi sekarang kan dari sekolah negeri sendiri kan nggak ada pungutan biaya, dan itu mungkin seandainya tidak, pokoknya berbagai cara mungkin akan dilakukan untuk mengkomersialkan semacam sekolah swasta yang dengan background yang seperti ini nanti kayak semacam kita jual bahwa dengan biaya tinggi maka kualitas anak akan bagus. Nah, itu kan sangat berbahaya sekali seandainya di sini pemerintah, ini kan sebenarnya PR pemerintah ya. Ini ada program SBI, tapi uang gedungnya sekian gitu. Kalau nggak bisa gitu. Ya, itu gitu kan sangat berbahaya, apalagi undang-undang pendidikan itu bahwa anak usia 6 sampai 12 tahun kan memperoleh pendidikan dasar, dan itu harus kita ikuti ya aturan itu. Jangan sampai karena terbatasnya biaya terus nggak bisa sekolah, itu kan sangat sayang sekali. Artinya hak siswa untuk mendapatkan pendidikan. Iya. Ya, baik. Kita terima lagi Pak Herlambang di Sleman, silakan Pak Lembang. Ini saya mau menambahi sih. Siap. Masalah karakter dan masalah anak sekolah itu tadi mau masuk kemana. Ini nggak perlu kalau nanti masuk kemana. Ini melihat situasi dan kondisinya. Kalau seperti SMA 3B umpamanya, kalau di situ sudah penuh mau kemana? Itu nanti malah gelo bocah. Jadi ini malah drop mentalnya nanti. Jadi dilihat situasi dan kondisi. Nomor 2, pendidikan karakter. Ini saya baru saja ngetik masalah undang-undang perguruan tinggi. Hampir sama rohnya dengan BHMN. Dan ini mengendal daripada keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang karakter di dalam undang-undang pendidikan dalam hal ini hanya berakhlak mulia. Jadi realitanya seperti apa? Tidak cetok yun sewu saja. Baik. Tetapi moral Pancasila yang sudah realisasinya jelas dan landasannya jelas, pada pembukaan UUD 45 juga jelas, ini sudah dihilangkan begitu saja. Baik. Karena arahnya pendidikannya pendidikan kuli di negerinya sendiri. Belak-belakan aja. Mata kuliah yang diujikan saja hanya 4 mata kuliah toh. Lah, pendidikan karakter itu seharusnya dilandasi sejarah, ilmu bumi dan budi pekerti. Ini prinsip nyuwun sewu saja. Selanjutnya masalah karakter ini seharusnya berakhlak mulia, moral Pancasila. Lah moral Pancasilanya nggak ada, hanya akhlak mulia itu yang awang-awang saja, utopis itu namanya. Baik. Belak-belakan aja mas. Jadi pendidikan masa depan di Indonesia ini saya madesu masa depannya adalah suram. Generasi yang akan datang memiliki nasionalisme saja sudah tidak.
Lah ini jadi diawan-awan kanjio aji godong ating pokok pamariban mulan durur kan begitu di Baik. Baik, terima kasih Pak Herlambang. Mbak Inu, tadi kalau ada telepon Pak Herlambang, Mbak Inu yang nangkap gitu aja lah. Spesial. Gimana Mbak Inu? Sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Herlambang? Iya, di satu sisi bisa kita katakan ya memang sebenarnya nilai-nilai Pancasila ataupun falsafah hal-hal normatif yang dijadikan landasan sistem pendidikan kita itu apakah sudah diinternalisasi gitu ke dalam sistemnya sendiri atau ke dalam kurikulumnya seperti itu. Dan saya akan lebih menyoroti ke seperti ini, Pak. Jadi kebanyakan sistem pendidikan kita itu kan sementara masih banyak yang berorientasi hasil. Nah, prosesnya kan kurang banyak diperhatikan. Termasuk pendidikan karakter itu kan sebenarnya ingin memberikan nilai lebih ke proses pendidikan. Nah, kaitannya dengan kelulusan ini, ketika misalnya ada suatu standar kelulusan bahwa anak misalnya SMA nih atau SMP ya, dalam proses 3 tahun itu ada 3 hari untuk ujian nasional di akhir itu yang akan menentukan kelulusan mereka seperti itu. Nah, itu kan akan menimbulkan istilahnya pilihan-pilihan juga gitu bagi orang tua, bagi guru maupun bagi siswanya sendiri. Nah, terkadang standar kelulusan ini, pendefinisian tentang kelulusan ini berpengaruh terhadap tidak hanya istilahnya standar pengukuran kemampuan siswanya, tetapi kadang juga menariknya ke reputasi sekolah gitu. Nah, semakin banyak siswa yang lulus dari sekolah itu, maka reputasinya akan semakin naik begitu. Dan uang gedung juga semakin tinggi gitu. Iya. Gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini kan adanya pembakuan definisi sekolah unggulan atau sekolah berkualitas itu kan malah jadi istilahnya sasaran pasar gitu, malah dikomersilkan seperti itu kan. Yang menarik. Memang ada orang yang, mohon maaf, ada siswa yang kualitasnya sebenarnya tidak mampu tapi dipaksakan supaya bisa masuk sekolah yang favorit tadi itu ya. Iya. Mas Rian, kalau ini terus terjadi, apakah Mas Rian masih pesimis melihat masa depan pendidikan kita? Iya, saya kira kalau hal itu yang terjadi, justru kita terjadi pelanggaran terhadap undang-undang gitu ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 saya kira jelas di sana bahwa standar kompetensi itu bukan hanya dibebankan ke siswa. Ada 8 standar kompetensi di sana. Jadi konten, kemudian guru di sana juga harus benar standar kompetensinya, guru, pendidik, sekolah, biaya dan lain sebagainya. Jadi kalau pengen lulusan yang saya kira dalam tanda petik bermutu, jangan hanya dibebankan ke siswa untuk mengangkat nilainya. Negara juga ya harus. Negara berperan ke sana. Jadi semua kompetensi yang dituliskan dalam Undang-Undang Sisdiknas itu harus padu dulu. Bagaimana mau menuntut isi kalau prasarana dan lain sebagainya juga tidak kompeten di sana. Tapi kalau ada yang mengatakan, bahkan dulu sempat Wali Kota Heri Yudianto mengatakan kalau mau sekolah baik itu ya nggak ada yang gratisan gitu. Ini kira statement emosional atau statement yang masuk akal? Ya, di undang-undang jelas bahwa semua warga negara punya hak yang sama untuk pendidikan. Artinya di sana bahkan pendidikan biaya tidak menjadi persoalan harusnya bagi negara ya, karena negara harus memfasilitasi itu. Nah, saya kira kalau kemudian persoalannya sekolah menjadi mahal dan lain sebagainya, ini yang memang harus diatur oleh negara sedemikian rigid. Di tingkat universitas ini kan, bahkan di tingkat universitas juga belum selesai, mau BHMN, mau layanan umum misalnya kayak itu kan, semua paradigma pendidikan kita masih simpang siur lah. Memang serba abu-abu. Baik, kita kembali saat lagi dan tetaplah bersama Bincang Hari Ini. Akhirnya jadi juga kerja di Jogja. Asik nih, aku gak sabar ingin tahu segala sesuatu tentang kota ini. Nuansa Jogja tuh kental
Betul banget. Ada Kraton, Tugu, Parangtritis, apalagi ya? Gudeg, Blangkon, apalagi ya? Harjo. Apa Pak? Yang khas di Jogja ya Harjo. Ya tuh. Nah itu. Di mana saja, kapan saja, semua baca Harjo. Harian Jogja, Jan Jogja tenan. Pencaksilat. Olahraga bela diri yang satu ini berasal dari Indonesia. Banyak ahli sejarah menyatakan bahwa sekarang menjadi olahraga paling favorit di kalangan pelajar. Banyak event futsal digelar. Satu ini drag bike. Ya, olahraga otomotif bagian yang diuji diantaranya adalah fungsi rem, kelayakan rangka motor. Baik, terima kasih masih bersama Bincang. Hari ini kita masih punya waktu 10 menit. Mbak One, ini sudah hampir pengumuman. Tadi belum ada informasi ya kapan pengumuman ujian SMP SMA, belum ada informasi ya Mbak? Ulang tahun Mbak One, belum ada ya? Belum ada. Baik, kalau misalnya ini dilakukan, apa yang kemudian langkah-langkah strategis supaya siswa yang ada di Jogja ini tidak mengadop apa yang dilakukan oleh siswa misalnya di Jakarta yang di akhir ujian harus dengan tawuran. Apa komentar Mbak Oni? Ya, kalau saya lebih suka menyoroti dari sisi media ya Pak, karena memang para remaja itu, siswa atau mungkin masyarakat itu kan melihat contoh bagaimana merayakan kelulusan itu dari media juga. Misalnya nih, sebelum ada kelulusan SMA atau SMP tahun ini, sebelum-sebelumnya itu media memberitakan bahwa ini loh, kelulusan tahun lalu itu diwarnai dengan aksi seperti ini, aksi brutal atau apa seperti itu. Di satu sisi memang pengaruh media untuk memberitakan soal kelulusan dan euforia kelulusan atau bahkan mungkin tentang kegagalan ujian siswa di suatu sekolah itu akan menjadi kayak apa ya, konsumsi masyarakat yang bisa menimbulkan kekhawatiran kayak gitu. Tapi di sisi lain juga mungkin takutnya bisa menjadi contoh gitu untuk para siswa di tempat lain. Misalnya kalau di Jakarta diberitakan bahwa siswa sebuah SMA merayakan kelulusan dengan tawuran, gitu ya. Atau mungkin dengan pawai motor, bahkan yang lebih parah dengan apa tadi Mbak, pesta miras atau iya itu dengan tawuran. Nah, takutnya nanti akan diadopsi, pemberitaan itu nanti akan diadopsi oleh siswa di daerah lain bahwa wah kayaknya merayakan kelulusan dengan cara ini tuh menyenangkan. Seperti itu. Jadi kayak ada suatu gelombang euforia massal gitu. Suatu contoh. Tapi kalau kemudian kita kembalikan, apakah ini sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab guru dan orang tua dan masyarakat? Kenapa harus menyalahkan media? Misalkan gitu pertanyaannya. Ya. Sebenarnya media pun saya kira juga apa ya, mereka kan fungsinya untuk memberikan wacana, memberitakan. Sebenarnya masalahnya memang juga harus dikembalikan lagi ke pihak masyarakat, ke pihak sekolah, bahkan ke siswanya sendiri. Kalau misalnya dari pihak sekolah itu kita melihat ya kayak tadi standarisasi
kompetensi itu tidak harus ditujukan pada siswa saja gitu, agar terlihat bahwa siswa di suatu sekolah itu berkualitas, tapi guru juga. Nah, jangan-jangan selama proses pendidikan itu gurunya juga kurang istilahnya kurang memperhatikan kualitas dari siswanya. Bahkan kalau sekarang kita lihat kan ada program sertifikasi nih, mohon maaf mungkin buat para guru, jangan-jangan mereka hanya mengejar itu dan kurang memperhatikan seperti itu. Namun juga saya masih optimis. Artinya juga. sibuk ngurusi sertifikasi, tetapi lupa dengan kewajiban utama gitu pastinya. Ya, itu hanya beberapa. Oh, hanya beberapa. Tapi saya tetap optimis bahwa masih banyak juga guru yang benar-benar serius berkomitmen untuk memberikan pendidikan ke siswanya, tidak hanya hal-hal teknis atau istilahnya akademis, tapi juga pembangunan karakter ke siswanya kayak gitu. Dari orang tua juga saya kira penting. Penanaman nilai-nilai dari keluarga itu, Pak. Jadi misalnya begini, kan sudah ada suatu standar pendidikan bahwa kelulusan itu diukur dari ini pencapaian ujian nasional selama 3 hari ini. Nah, bagaimana sih orang tua itu menanamkan nilai sejak awal bahwa kalian tuh harus mencoba lulus dengan kemampuan kalian sendiri. Nah, itu kan nanti akan berimplikasi kepada bagaimana remaja menentukan sikapnya, apakah dia memang ingin menjadi jujur, jadi kayak pendidikan kejujuran, atau ketika misalnya mereka sudah istilahnya putus asa karena takut itu tadi dengan standarisasi itu karena takut, mereka kan bisa saja mengambil pilihan-pilihan lain gitu, misalnya kayak menyontek atau mungkin dengan cara-cara yang lebih ekstrim kayak gitu, calo. Baik, kita terima dulu ada Pak Ahmad. Selamat sore Pak Ahmad di Yogyakarta. Selamat sore. Yes, silakan Pak. Kalau bisa mengusulkan pengumuman kelulusan itu jangan satu kelas itu semua 1 hari, kalau bisa 2 hari. Jadi ketika ada itu toh pawai kendaraan bermotor itu bersama-sama. Kalau satu kelas dibagi 2, mungkin dari sekolah bisa tidak terjadi pawai kendaraan kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya kira usulnya bagus. Kebetulan kalau ada kepala dinas pendidikan di provinsi atau di kota kabupaten sedang menyaksikan acara ini, saya kira tadi saran dari Pak Ahmad saya kira perlu diadop. Ini penting supaya lebih menekan terjadinya tadi konvoi yang nggak jelas tadi itu. Mbak Wulan masih tadi dengan usulnya Pak Ahmad tadi itu. Kalau kemudian supaya harapan kita sama, tidak ada konvoi, tidak ada hura-hura, apa yang kemudian harus dilakukan supaya siswa tidak melakukan hura-hura? Misalnya pada siswa yang mungkin tidak lulus tadi itu. Oke, karena kan euforia itu karena mereka merasa lepas nih dari beban terkekang di sekolah yang mungkin membosankan atau kurang menarik bagi mereka. Nah, mungkin dengan cara-cara yang semisal dengan kita memberi makna bahwa ujian nasional itu kembali ke apa sih sebenarnya dari makna ujian nasional itu, apakah itu sebagai penentu hidup atau itu sebagai harga mati bahwa keberhasilan itu ditentukan oleh ujian nasional, atau sebagai itu penentu bangsa, suatu bangsa. Jadi lebih kembali ke pribadi bahwa konsep diri terhadap pemaknaan ujian nasional itu sebagai apa. Seandainya apakah kita akan belajar tentang empati apabila ada teman yang tidak lulus. Nah, kita akan melihat bahwa kalau aku lulus, seandainya teman gak lulus, apa aku harus senang-senang? Kan itu nggak mungkin. Padahal kita 3 tahun, misal kita satu kelas berjuang bersama, kok ada yang nggak lulus, kan itu sangat ironis. Seandainya yang satu hura-hura, yang satu menangis, bahkan ada yang bunuh diri, kan aduh sangat. Baik, tetapi pertanyaannya kemudian bagaimana supaya tadi virus-virus baik dari para guru itu bisa diresapi oleh siswa. Kalau teori banyak yang mengatakannya, tapi kan praktiknya kan selalu tidak pernah terjadi. Ada apa ya solusi yang seperti apa, Mbak Wulan, supaya ini juga ada sisi yang sangat efektif tadi. Oke, mungkin dengan adanya kurikulum yang pembentukan karakter, jadi karakter building pada sesi-sesi seperti mungkin dari. Karena kan jadi kita melibatkan adanya guru BK itu untuk memberi sebagai penyuara, penyambung antara siswa dengan guru, bahwa ternyata antara guru dan siswa itu ada
ada Baik. mediator. Ini kan katakanlah tinggal hitungan hari saja akan dilakukan pengumuman. Apa langkah mendesak yang harus dilakukan supaya saat kelulusan tadi siswa lebih memilih ada di rumah, nonton TV yang baik-baik dan tidak keluyuran? Gimana sekarang caranya? Mungkin ini aja, orang tua lebih mengawasi. Orang tua. Jadi karena ini kan sudah ada tidak ada belajar di sekolah, kegiatan di sekolah, mungkin itu menjadi PR jadi orang tua. Dan gimana peran orang tua di sini memberikan gambaran bahwa besok kamu tuh mau apa setelah ini. Jadi mulai mempersiapkan hal-hal yang pasca pengumuman kelulusan. Iya. Baik, Mas Rian, gimana Mas Rian baiknya nih? Seperti apa nih? Ya, kalau menghadapi pengumuman ini saya kira di sisi kebijakan atau pemerintah saya kira tidak usah terlalu ikut euforia, kemudian menyiapkan aparat di jalan-jalan ketika nggak perlu ya, saya kira ya. Karena bagaimanapun satu mereka anak kita, yang kedua adik-adik kita juga. Jadi kalau kemudian kita memberikan kepercayaan bahwa ya saya kira pengumuman nanti akan berjalan aman dan sebagainya, kayak itu tidak perlu diberikan pengawasan atau penjagaan yang ketat itu saya kira. Jadi pada tertentu itu yang kemudian memberi ruang bagi siswa, kalaupun toh mau berekspresi kegembiraannya ya silakan aja, sepanjang kemudian tidak mengganggu kepentingan-kepentingan yang lain kayak itu. Jadi benar Mbak Wulan tadi, orang tua berperan di sana, dan kemudian Pak Ahmad tadi juga sudah menyampaikan mungkin pengaturan pengumumannya yang perlu dibuat lebih kreatif sehingga tidak terjadi penumpukan di sana sini. Saya kira seperti itu. Baik, kalau kemudian siswa ini kan besok di ribuan ya, yang artinya menunggu kelulusan itu ya, menekan supaya tadi siswa supaya lebih objektif melihat suasana, harus dilakukan seperti apa sekarang Mas Rian? Yang dulu saya kira masih bisa berlaku ya, dikirimkan pengumumannya ke rumah-rumah sehingga satu siswa tidak perlu datang ke sekolah secara bergerombol, dan kemudian setelah pengumuman selesai mereka mencoret-coret baju, konvoy dan lain sebagainya. Pengiriman pengumuman lewat surat itu saya kira masih efektif, untuk mengurangi tadi konvoy dan lain sebagainya, dan saya kira masih bisa dilakukan untuk tahun-tahun ini saya kira. Apakah Mbak Wulan perlu dilakukan komunikasi antara guru dengan siswa diundang semua, lebih melakukan pendekatan persuasif secara pribadi, masih perlu tidak seperti itu? Menurut saya selama dia masih berstatus sebagai siswa, masih harus ini, bahwa setelah kelulusan, setelah ujian itu tuh masih harus tetap ke sekolah. Jadi bagaimanapun tetap si anak ini harus punya sesuatu yang baik nih, istilahnya dia bahwa kan harus masih mengurus surat-surat nih. Jadi mungkin tetap ada komunikasi. Tetap ada komunikasi ya, jangan diputus gitu ya. Iya. Baik, Mbak One, kalau dari media, apa yang kemudian harus dilakukan oleh media supaya tidak dianggap menyampaikan informasi yang justru mengajak orang untuk berbuat sama gitu? Iya, kalau media sebenarnya itu ya perlu melihat perspektif lain dalam memberitakan euforia kelulusan itu. Mungkin bukan euforianya atau hal-hal negatif yang diberitakan, mungkin bisa diambil sisi-sisi positifnya bahwa ini loh ada di suatu sekolah perayaan kelulusan, maksud saya perayaan kelulusannya dengan misalnya berdoa bersama, atau mungkin kalau dulu di tempat saya ada sebuah sekolah itu yang memang sudah mengantisipasi siswa-siswanya agar pas hari H kelulusan itu tidak datang ke sekolah, jadi ke orang tuanya. Dan kemudian budaya yang terjadi di tempat saya itu kebanyakan biasanya dari hal terkecil itu kan mereka mencoret-coret baju kayak begitu, kemudian lantas melakukan pawai keliling kota dan menimbulkan kebisingan seperti itu. Nah, hal itu bisa disikapi dengan penjelasan dari pihak sekolah, mungkin agak normatif juga setelah ujian atau sebelum pengumuman itu, bahwa ini loh siswa kalian tuh setelah ini masih ada jalan panjang gitu, ada pilihan-pilihan lain yang lebih berguna bisa kalian ambil daripada merayakan secara anarkis seperti itu atau apa. Baik, Mas Rian, terakhir apa sugesti yang harus dilakukan oleh siswa ini? Ya, bagi teman-teman SMP SMA saya kira ini hanya batu kecil dalam
fase hidup selanjutnya kayak itu. Jadi ini hanya tantangan-tantangan kecil saya kira. Kalau UN ini dianggap monster dan lain sebagainya, ini dilakukan aja secara wajar gitu. Dan ada apa namanya fase-fase lain yang saya kira lebih membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menghadapinya gitu. Jadi dianggap wajar aja, pengumuman ini dianggap santai aja, apapun hasilnya. Saya kira secara dalam psikologi perkembangan, saya kira tahap-tahap perkembangan itu harus dilakukan secara wajar. Baik. Dan sekolah, guru dan lain sebagainya memang pada titik tertentu harus tingkat kelulusan itu harus disesuaikan dengan bagaimana perkembangan dia secara psikologis kayak itu. Jadi intinya agar kelulusan ini bukan hanya sekedar produk tryout, bimbingan belajar dan sebagainya, tetapi bagaimana menjadi siswa yang lulus secara pribadi, ya gitu, bukan hanya sekedar nilai, tapi matang dalam untuk menghadapi fase-fase kehidupan yang selanjutnya. Baik, Mas Rian terima kasih, Mbak Une terima kasih, Mbak Wulan terima kasih, dan pemirsa demikian perbincangan saya bersama Mbak Wulan, ada Mbak Une dan Mas Rian. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Kita yang ada di sini berdoa, mudah-mudahan angka kelulusan di DIY semakin baik. Syukur 102% misalkan gitu ya. Lalu yang berikutnya mudah-mudahan tidak ada kekhawatiran yang selama ini dikhawatirkan akan terjadi. Enggak, saya kira tidak. Jogja bukan itu. Jogja adalah menciptakan satu keharmonisan antar semua masyarakat, bahwa kita bisa melakukan kesejukan kedamaian di kota kita tercinta Yogyakarta. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Azam Sogedan, selamat siang dan salam Indonesia. Mbak Ulan, matur nuwun.